Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra. Saya akan menjelaskan konsep dan dasar teori formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Sujo Koromi Jojo mengatakan bahwa policy formulation sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan sebagai berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Bernano dapat dipandang dalam dua macam kegiatan. Pada hakikatnya, tahap formulasi kebijakan merupakan tahap fundamental dalam proses kebijakan publik. Tadi dapat diambil kesimpulan formulasi kebijakan merupakan tahap fundamental dalam proses kebijakan, yang mana formulasi diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang alternatif kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khalifatul Zahroh, pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tipologi model kebijakan publik. Di mana di sini ada 4 model. Yang pertama yaitu model institusional. Model ini merupakan model yang tradisional di mana dalam proses pembuatan kebijakan publik, fokus atau pusat perhatian dari model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah, karena kegiatan politik berpusat pada lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik secara otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan di lembaga-lembaga kepemerintahan. Yang kedua yaitu model elit massa. Model elit massa di mana menurut Nicholas Henry dalam Seti Darmojo, model ini memandang administrator pemerintahan tidak tampil sebagai pelayan rakyat, akan tetapi bertindak sebagai penguasa. Dalam model ini, kekuasaan pemerintah berada di tangan kaum elit, dan kaum elit menentukan kebijakan publik, sedangkan pejabat pemerintah atau para administrator hanya melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh kaum elit sendiri. Dengan demikian, masyarakat hanya menerima kehendak dari para pejabat atau para pemerintah. Yang ketiga yaitu model kelompok, di mana David B. Trauman dalam Islami menyatakan bahwa interaksi kelompok merupakan kenyataan politik. Individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan secara formal ataupun informal dalam kelompok kepentingan yang disebut interest group, yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan kepada kepemerintahan. Menurut teori kelompok, kebijakan publik merupakan perimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut, tugas dan peran sistem politik adalah untuk menengahi konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok tersebut. Yang terakhir yaitu model sistem publik, di mana model ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori David Easton, di mana model ini didasarkan pada konsep teori informasi, yaitu output, input, dan input serta feedbacknya, dan memandang bahwa kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, geografis, dan sebagainya yang ada di sekitar daerah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizatul Rizkaya sebagai pemateri ketiga yang kali ini akan membahas mengenai tahapan-tahapan formulasi kebijakan. Nah, di sini menurut Islami memaparkan bahwa tahapan-tahapan formulasi kebijakan yang pertama yaitu perumusan masalah kebijakan. Nah, tahap ini merupakan tahap ketika masalah diangkat. Kemudian, para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah serta merumuskannya. Kemudian, tahap yang kedua yaitu penyusunan agenda pemerintah. Dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Nah, tahap ini merupakan tahap kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu dicarikan solusi masalahnya. Kemudian tahap yang keempat yaitu pengesahan kebijakan. Nah, tahap ini merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima. Tahap yang kelima yaitu pelaksanaan kebijakan. Setelah pengesahan kebijakan tadi, kemudian keputusan kebijakan ini diimplementasikan. Lalu tahap yang terakhir yaitu penilaian kebijakan. Penilaian kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan. Adapun formulasi dalam dunia pendidikan terdapat beberapa karakteristik kebijakan pendidikan yang tentunya berbeda dengan yang lain. Di antaranya yaitu memiliki tujuan pendidikan. Tentunya suatu lembaga harus memiliki tujuan terkhusus pada bidang pendidikan dengan tujuan yang jelas dan terarah. Kemudian memiliki aspek legal formal serta memiliki konsep operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir mengenai formulasi kebijakan pendidikan. Kebijakan sebagai keputusan legal bukan juga berarti bahwa pemerintahan selalu memiliki kewenangan dalam menangani berbagai isu dan masalah publik. Kebijakan publik sebagai tujuan dimaksudkan kebijakan menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan. Formulasi kebijakan adalah sebuah langkah awal agar mendapatkan hasil yang baik. Formulasi berarti perumusan. Sedangkan kebijakan secara umum, istilah kebijakan atau polis digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor. Misalnya, seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam sebuah bidang kegiatan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan pendidikan adalah suatu perumusan yang dibentuk oleh para aktor mengenai berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman manajemen atau pengelolaan pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.